Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 21 November 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Tetap Muda Sekalipun Tua. Tetap muda sekalipun tua. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 15 ayat 13 dikatakan demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, menjadi kami sebagai pribadi-pribadi yang awet muda adalah sesuatu yang kemustahilan, sesuatu yang pasti akan terjadi, sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita tatkala kami para sahabat seperjalanan menjalankan kehidupan dengan cara-cara yang benar. Dan itu Tuhan memberikan kebenaran firman Allah. Bagaimana kami harus menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga kerohanian kami. Kami percaya kami bisa tetap muda sekalipun tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, siapa yang tidak suka tetap muda sekalipun tua? Bukankah kita senang kalau ada orang mengatakan, misalkan Anda berumur 50 tahun, lalu orang mengatakan, wah masih umur 30 ya? Wah, kita senang mendengarkan pujian tersebut, bukan? Kita lebih awet muda 20 tahun. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berarti ada yang membuat awet muda, ada juga yang membuat kehidupan itu menjadi cepat lebih tua. Kalau cepat lebih tua, kita sangat mudah sekali dalam percakapan-percakapan keseharian. Kalau Anda cemberut, suka kesal, suka marah, Anda akan cepat tua. Kalau Anda itu pemarah, Anda itu menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, tidak puas, susah bersyukur, maka Anda juga akan cepat tua. Dan itu benar, dipandang dari segi kedokteran, dipandang di dalam segi psikologi, di aspek pandang di bagian keilmuan apapun juga, itu membuat kita cepat tua. Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita menjaga kebugaran tubuh kita juga. Kita perlu cukup tidur, cukup istirahat. Kita juga perlu pola makan yang baik. Bagaimana pola makan yang baik? Saya memberikan saudara beberapa hal. Kalau Anda makan coklat tanpa gula itu bagus buat kulit. Kalau Anda makan ikan itu bagus buat jantung ikan. Kalau Anda makan buah dan sayur itu antioksidan yang baik. Kalau Anda makan kacang-kacangan itu memiliki protein dan asam omega 3, lemak tak jenuh. Kalau Anda meminum red wine itu bagus buat pembuluh darah, tentu dalam batasan yang jangan berlebihan. Kalau Anda makan bawang putih, itu baik buat tekanan darah. Kalau Anda makan alpukat, itu potasium, lemak yang baik. Kalau Anda makan biji-bijian, itu vitamin B, zat besi. Anda bisa merawat kulit Anda, kulit muka khususnya. Bagian daripada yang membuat seseorang itu kelihatan tua atau muda. Anda bisa mencuci muka dengan air beras yang sudah difermentasi. Itu kebiasaan orang Jepang. Anda bisa memakai masker wajah dengan memakai rumput laut. Salah satu unsur menjaga tubuh yaitu unsur kolagen. Kolagen itu didapatkan itu dari kaldu tulang, ikan ataupun tulang ayam. Tentu kalau bisa jangan terlalu banyak pakai bumbu. Anda juga bisa merawat kulit wajah dengan minyak kamelia. Itu sedikit penjelasan, dan tentu khususnya para ibu-ibu lebih memahami bagaimana merawat tubuh. Bagaimana merawat akan kejiwaan kita, kepribadian kita, kesehatan emosi dan pikiran kita. Maka ada 3 hal. 1, berhenti menyalahkan orang lain. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, berhenti menyalahkan Tuhan. Kebiasaan menyalahkan ini membuat Anda itu cepat tua. Menyalahkan orang lain, namanya menyalahkan, Anda tidak pernah akan puas. Orang lain terus yang salah. Menyerang orang lain, menjelekkan orang lain, mengoreksi orang lain. Jadi bagaimana kita awet muda? Secara emosi, yaitu berhenti menyalahkan orang lain. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Orang yang suka insecure ya, menyalahkan diri sendiri. Aduh, ya tidak punya kepercayaan diri. Ini salah, itu salah, mau melakukan segala sesuatu, serba takut.
Anda terus menyalahkan diri sendiri, ya ini salah saya dan seterusnya. Yang ketiga, berhenti untuk menyalahkan Tuhan. Kebiasaan menyalahkan orang lain, kebiasaan menyalahkan diri sendiri, kebiasaan menyalahkan Tuhan, ini penyakit. Kalau memang ada kesalahan, itu tidak perlu terus disalahkan. Karena kesalahan itu untuk diperbaiki, bukan untuk disalahkan. Sahabat seperjalanan dikasihi Tuhan, kalau kesalahan itu terus-menerus disalahkan, berarti sampai kapanpun kesalahannya itu diingat. Dan ini tidak baik. Kesalahan itu untuk diperbaiki. Kalau itu kesalahan orang lain, itu urusannya dia. Kita bisa menasihati, kita bisa memberitahu. Tapi kita tidak perlu terus menyalahkan orang lain, karena kita bukan hakim buat diri orang lain tersebut. Yang kedua, jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri, sehingga kita menjadi orang yang rendah diri, menjadi minder. Tatkala Anda terus menyalahkan diri sendiri, maka tidak punya waktu bagaimana memperbaiki diri sendiri. Yang ketiga, berhentilah menyalahkan Tuhan. Kalau kita terus menyalahkan Tuhan, kita tidak pernah paham dan tidak pernah tahu apa kehendak Allah, apa rencana Allah di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Selain kesehatan fisik yang kita harus perbaiki, pola hidup, pola tidur, pola makan. Yang kedua adalah kesehatan secara emosi. Bagaimana? Yaitu berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan dirimu sendiri, berhenti menyalahkan Tuhan. Sewaktu kita punya kebiasaan menyalahkan, Anda tidak punya waktu bagaimana memperbaiki diri. Berhenti. Baru yang berikut dikatakan, bagaimana kita supaya kita tuh awet muda. Dikatakan, hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri, kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi biarlah di dalam hatimu ada sukacita ilahi, ada sukacita surgawi, ada sukacita kebenaran yang ada di dalam dirimu. Bagaimana kita punya sukacita surgawi? Bagaimana kita punya sukacita kebenaran? Bagaimana kita punya sukacita ilahi? Memiliki hubungan dekat dengan Allah, itu membuat engkau kuat. Kalau engkau punya kesulitan, menghadapi kesulitan, melihat orang lain yang berbuat salah, Anda tetap mengalami sukacita. Mengapa? Karena Tuhanlah yang membela dirimu. Tidak perlu engkau kemudian membela diri sendiri. Tuhan akan membela dirimu sendiri. Bagaimana itu sukacita ilahi? Kalau engkau punya kesalahan, berbuat salah, lalu orang menghakimi engkau, engkau tetap punya sukacita ilahi. Mengapa? Karena Tuhan menerima engkau. Bukankah manusia mengingat-ingat kesalahan kita itu sampai 7 turunan kalau bisa? Namun Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Seluruh pelanggaranmu, dosamu dikatakan dibuang ke tubir laut sejauh timur dari barat. Jadi berhenti menyalahkan diri sendiri. Engkau akan memiliki sukacita ilahi. Apa itu sukacita ilahi? Kalau engkau punya ketaatan kepada Tuhan, berhenti menyalahkan Tuhan. Engkau akan punya sukacita ilahi, sukacita kebenaran, dan sukacita surgawi. Itu akan menjadi milikmu. Sehingga engkau akan memiliki, dikatakan, hati yang gembira, membuat muka berseri-seri, muka awet muda, engkau tetap muda sekalipun tua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu dikatakan sukacita ilahi, sukacita kebenaran, dan sukacita surgawi. Dan hidupmu, sekalipun kau bukan lampu, engkau bukan matahari, engkau bukan bintang, hidupmu akan penuh dengan sinar, menyinari jiwamu, menyinari pikiranmu, menyinari emosimu, dan menyinari orang lain. Tak kala ada orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, bukan karena tidak ada masalah, namun dia memiliki sukacita surgawi. Karena mengapa? Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti menyalahkan Tuhan, namun membangun hubungan Tuhan dengan luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tetap muda sekalipun tua. Itu dimungkinkan. Mulailah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kesulitan, tantangan, masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan penuhi sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan
yang terus-menerus mengalami kepahitan hidup, yang mukanya muram, yang patah semangat, yang hilang segala kegembiraan di dalam hidup ini sehingga kegelapan meliputi hidupnya. Biarlah hari ini kami belajar, kami memiliki hati yang gembira, sukacita ilahi, sukacita surgawi, sukacita kebenaran, sehingga kami menjadi pribadi yang tetap muda sekalipun tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy weekend. Selamat waktu bersama dengan keluarga. Tetap bergembira, tetap bersukacita. Tuhan memberkatimu. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.